Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang isomorfisme ring. Definisi dari isomorfisme ring yaitu, jika alfa merupakan homomorfisme ring yang injektif dan surjektif dari R ke R aksen, maka alfa disebut dengan isomorfisme ring. Sehingga untuk menunjukkan bahwa alfa merupakan isomorfisme, maka ada 3 hal yang perlu dibuktikan. Yang pertama, yaitu alfa merupakan homomorfisme. Yang kedua, alfa injektif. Dan yang ketiga, alfa subjektif. Jika sudah diketahui bahwa alfa merupakan isomorfisme, maka kita katakan bahwa R dan R aksen isomorfis. Atau kita simpulkan R isomorfis dengan R aksen. Yang dikatakan isomorfisme adalah pemetaannya, dan untuk himpunannya kita katakan dua himpunan ini isomorfis. Selanjutnya, suatu homomorfisme dari ring ke dirinya sendiri kita sebut pemetaan itu sebagai endomorfisme. Dan endomorfisme yang bijektif kita sebut sebagai automorfisme. Jadi endomorfisme itu adalah sebuah homomorfisme dari R ke R. Sedangkan automorfisme itu adalah pemetaan dari R ke R, di mana beta itu adalah isomorfisme. Sebagai contoh dari suatu isomorfisme ring adalah sebagai berikut. Misalkan diberikan suatu pemetaan dari himpunan bilangan kompleks ke himpunan bilangan kompleks yang didefinisikan oleh alfa A plus BI sama dengan A min BI, di mana A dan B merupakan elemen bilangan real. Tunjukkan bahwa alfa merupakan suatu automorfisme. Nah, di sini sudah jelas bahwa pemetaannya dari C ke C. Untuk menunjukkan bahwa alfa merupakan automorfisme, kita tinggal menunjukkan bahwa alfa merupakan sebuah isomorfisme. Untuk menunjukkan alfa isomorfisme, maka kita harus menunjukkan 3 hal yang sebelumnya telah kita sebutkan tadi. Maka pembuktian 3 hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan tunjukkan bahwa alfa merupakan homomorfisme. Maka untuk menunjukkan alfa merupakan homomorfisme, pertama kita ambil sembarang X dan Y elemen bilangan kompleks, di mana X-nya sama dengan A plus BI, misalkan, dan Y sama dengan C plus DI. X dan Y bisa sama, bisa berbeda. Selanjutnya, untuk operasi penjumlahannya, kita lihat peta dari X plus Y. Maka alfa X plus Y akan sama dengan alfa X-nya sama dengan A plus BI, kemudian Y-nya adalah C plus DI. Kalau kita kumpulkan elemen real dengan elemen real, dan elemen imajiner dengan elemen imajiner, maka kita akan dapatkan alfa A plus C plus B plus DI. Karena alfa A plus BI sama dengan A min BI, maka untuk alfa A plus C plus BDI, maka ini nanti akan berubah menjadi operasi pengurangan. Yang ini. A plus C min B plus DI. Dan ini sama dengan A min BI plus C min DI. Dari sini kita uraikan yang ini sehingga diperoleh yang ini. Kemudian ini sendiri pada dasarnya adalah alfa A plus BI. Sedangkan yang C min DI itu pada dasarnya adalah alfa C plus DI. A plus BI itu sendiri tadi kita misalkan sebagai X, sehingga ini akan sama dengan alfa X, dan yang ini adalah alfa Y. Ternyata kita dapatkan bahwa alfa X plus Y sama dengan alfa X ditambah alfa Y. Sehingga preserve operation untuk operasi penjumlahan telah tercapai. Selanjutnya kita akan menunjukkan apakah alfa juga mengawetkan preserve operation untuk operasi perkaliannya. Yaitu untuk operasi perkaliannya, alfa X plus Y itu akan sama dengan alfa X-nya tadi A plus BI, Y-nya C plus DI, kemudian kita kalikan ini, kita akan dapatkan ini. A dengan C menjadi AC, kemudian BI dan DI, maka kita akan dapatkan plus BD I kuadrat. I kuadrat adalah
minus 1, maka kita akan dapatkan negatif. Kemudian A dengan D plus ADI, kemudian B dengan C, BCI. Kemudian berdasarkan definisi dari pemetaan itu sendiri, alfa AC min BD plus AD plus BCI akan sama dengan AC min BD min AD plus BCI. Ini perubahan dari plus menjadi negatif berdasarkan aturan dari alfa. Ternyata ini merupakan hasil kali dari itu, yaitu A min BI kalikan dengan C min DI. Ini ke sini menjadi AC, yang ini B dengan D, minus kali minus menjadi positif, BD I kuadrat negatif. Kemudian ini min BCI minus, kemudian ini juga ADI, AD dan BCI menjadi negatif. Selanjutnya, ini sendiri adalah alfa A plus BI dan ini merupakan alfa C plus DI, di mana A plus BI itu adalah X, C plus DI adalah Y. Ternyata kita dapatkan alfa XY akan sama dengan alfa X kalikan dengan alfa Y. Sehingga terbukti untuk pengawetan operasi perkaliannya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa alfa merupakan sebuah homomorfisme. Yang kedua, kita akan tunjukkan bahwa alfa merupakan fungsi injektif. Kita bisa menggunakan definisi fungsi injektif itu sendiri atau kita bisa menggunakan teorema pada pertemuan sebelumnya yang telah kita buktikan, yaitu dengan menunjukkan bahwa kernel alfa hanya ada satu, yaitu 0. Pada bagian ini kita akan menggunakan teorema yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu kita akan menunjukkan bahwa kernel alfa hanya ada satu, yaitu 0. Pertama, ambil sembarang X sama dengan A plus BI elemen kernel alfa, maka berdasarkan aturan dari pemetaan alfa, alfa X akan sama dengan alfa A plus BI, dan nanti sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kita misalkan tadi X elemen kernel. Kita akan mencari dulu berapakah A dan berapakah B. Ingat bahwa alfa A plus BI itu akan sama dengan A min BI. Dan A min BI ini sendiri akan sama dengan 0. Dan A min BI sama dengan 0 hanya bisa dicapai oleh nilai A yang sama dengan 0 dan nilai B yang sama dengan 0. Jadi tidak bisa A-nya saja yang 0, B-nya tidak 0. Tidak mungkin akan tercapai sama dengan 0. Atau sebaliknya, B-nya 0 tapi A-nya tidak 0. Nilai 0 hanya bisa dicapai oleh nilai A yang sama dengan 0 dan nilai B sama dengan 0. Nah, kita peroleh ini. A-nya 0, B-nya juga 0. Artinya apa? X-nya sama dengan 0. Adakah elemen lainnya? Tidak ada. Kenapa? Karena tadi itu. Tidak mungkin A akan ada elemen lain sedemikian hingga nanti 0 diperoleh dari pengurangan suatu bilangan tertentu dengan imajiner. Bagaimana kalau imajiner dengan imajiner? Tidak mungkin karena bilangan kompleks ini bagian real, ini adalah bagian imajiner. A dan B elemen bilangan real. Otomatis kernelnya cuma ada satu, yaitu 0. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa alfa merupakan pemetaan yang injektif. Untuk yang ketiga, kita akan tunjukkan bahwa alfa merupakan fungsi surjektif. Karena untuk setiap A min BI, ingat A dan B ini dua-duanya merupakan elemen bilangan real. Maka untuk setiap min B akan selalu ada plus B. Sehingga setiap A min BI elemen C akan selalu ada A plus BI elemen C. Sedemikian hingga alfa A plus BI akan sama dengan A min BI. Nah ini kan definisi dari fungsi surjektif. Otomatis dengan demikian alfa adalah fungsi surjektif. Dari pembuktian nomor 1 dan 2 dan 3 kita simpulkan bahwa alfa merupakan suatu isomorfisme. Dengan demikian, karena alfa isomorfisme dan pemetaannya itu adalah pemetaan dari ring C ke ring C itu sendiri, maka terbukti bahwa alfa merupakan suatu
automorfisme. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan kita tentang isomorfisme ring. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat.